Kali ini tolong, ini masalah serius karena ini tentang kedaulatan bangsa. Dan pesan terakhir, karena tadi khitab ataupun khitab pembicaraan kita sebenarnya kepada Aguan. Maka melalui kesempatan ini saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Aguan. Bapak Aguan, mulailah membangun dengan kejujuran dan Pancasila, bukan dengan cara merusaknya. Banten belum siap Anda bangun, Pak Aguan, tapi percayalah, Banten sudah bersiap berperang melawan Anda. Nanti selain Mahesa, izin ada dua saksi yang saya bawa. Satu Putin Suhartini, dua Charlie Chandra. Mohon izin waktu sebentar biar menyampaikan apa yang mereka alami. Sekarang Kang Mahesa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan, saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur, ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Dan tahu yang ngomong itu anggota DPRD. Iya, makanya kita sampaikan, seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD provinsi, DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Tuh yang pertama. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan, tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI mah. Tapi Aguan mengurus sungai masih bebas sekarang, Bapak pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya Aguan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi Aguan mengurus di sungai, tanah bengkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi, Bapak pimpinan, di BPN ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang ngomong langsung saat rapat resmi, kata salah seorang anggota BPN, lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 23.000 daripada digusur. Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, Ibu dari BPN Bu, ini rakyat bicara Bu. Diem Mbak, si Ibu itu dari BPN. staf khusus. Ya, diteruskan aja, diteruskan. Kita semua mendengar. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika, sampai saya ngomong pernah kayak orang capran pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu Aguan, kedua, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak pimpinan. Sekian, terima kasih. Cari dulu, singkat aja ya, kronologis ya. Ya, terima kasih Pak pimpinan yang saya hormati. Saya Charlie Chandra, saya sudah berjuang sejak 2013 Pak. Bapak saya dijadikan tersangka atas tuduhan pemalsuan yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Seharusnya tidak bisa diterima oleh polisi Pak. Tahun 2015, 2013, 2015 itu mereka PT Mandiri Bangun Makmur, Direktur Noro Sampono, mengambil surat kuasa dari ahli waris pemilik pertama. Bayangkan, pemilik yang sudah menjual tanahnya 35 tahun yang lalu bisa kasih kuasa ke Noro Sampono untuk menguasai tanah kami Pak pimpinan. Dan ketika itu terjadi, saya biarkan saja karena saya tahu saya tidak bisa melawan. Suatu hari
Saya punya saudara dan teman baik dengan Agwan, minta saya jual. Bayangkan, ini teman baiknya, itu saudara saya. Ketika saya mencoba negosiasi, malah saya dilaporkan ke polisi, Pak. Saya diundang kantor PIK 2, di situ sudah ada penyidik yang mentersangkakan nama saya sendiri, Pak. Dan ketika saya menolak, saya dilaporkan penggelapan. Sertifikat atas nama ayah saya sendiri, di mana penggelapannya. Dan itu sudah naik ke penyidikan, Pak. Akhirnya saya ketemu dengan polisi yang baik, yang lurus, Bapak Hengki Haryadi, dan itu di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, ketika saya mau balik nama dari ayah saya ke semua ahli waris, saya dilaporkan lagi. Tuduhannya pemalsuan surat, sangat aneh, Pak. Jadi pemalsuan surat masih hak kami kok. Nah, di sini ada oknum BPN yang bermain, Pak. Karena ketika PPAT memberikan berkas ke BPN, tiba-tiba berkas itu bisa beralih ke PT Mandiri Bangun Makmur, jadikan dasar untuk melaporkan saya 2 bulan kemudian. Jadi bulan Januari kita mengajukan balik nama, 22 hari kemudian BPN wilayah Banten membatalkan sertifikat saya yang sudah berumur 35 tahun dengan alasan cacat administrasi. Padahal kami ada putusan pengadilan, kami menang, Pak. Ini BPN kok bisa menjadi pengadilan sendiri? Setelah dibatalkan, 1 bulan kemudian saya dilaporkan. Bayangkan, apa hak mereka melaporkan saya ketika saya mau balik nama? Sertifikat itu masih atas nama ayah saya kok. Apa hak mereka? Nggak ada hak sama sekali. Tapi kita sebagai rakyat biasa, nggak ada yang dengar, Pak. Saya sudah di ruangan ini, November 2023, duduk di kursi yang sama, melaporkan hal ini. Apa yang terjadi seminggu kemudian saya dijadikan tersangka. Nggak ada yang bisa melindungi kami kecuali Tuhan, Pak. Sekarang saya berharap kepada pemerintahan yang baru agar keadilan bisa saya minta agar kriminalisasi terhadap saya dihentikan di Polda Banten. Saya minta ini dihentikan di SP3 karena tidak ada tindak pidana. Saya mau balik nama sebelum adanya pembatalan. Kalau saya mau balik nama sesudah ada pembatalan, oke, paham. Ini sebelum, mereka nggak ada hak, Pak. Dan kedua, saya sudah minta kepada Bapak Nusron Wahid untuk memulihkan SHM saya. Karena SHM yang sudah 35 tahun tidak bisa dibatalkan dengan alasan cacat administrasi. Hak kami sudah hilang. Harus ada putusan pengadilan. Lalu apa dasar mereka membatalkan sertifikat saya? Dengan alasan cacat administrasi 35 tahun kemudian. Dasarnya adalah permintaan dari Nono Sampono yang memberikan jaminan bahwa BPN tidak akan kena sanksi pidana dan perdata. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Pimpinan. Beberapa hal yang menggembirakan dalam salah satu kesimpulannya, itu Komisi 2 DPR akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk membentuk pansus, ya, pansus PSMPIK 2. Itu udah bagus. Cuma ada juga nanti tadi katanya mau mengadakan kunjungan ke PIK 2 juga ke Sumeneb supaya melihat langsung bagaimana apa yang diceritakan oleh teman-teman sebagai korban. Tadi ada menu, ada dari Banten, ada apa Iwan, ada Maesa dan sebagainya, juga ada Charlie yang mengaku sebagai korban, dan memang ada beberapa hal yang aneh gitu. Ketika orang-orang BPN membela diri tidak bisa membatalkan SHM yang udah 5 tahun, tapi teman kita Charlie yang punya SHM 35 tahun justru dibatalkan salah satu pihak. Nah gitu ya. Saya agak sedih juga ketika ada anggota DPR yang sepertinya, menurut penilaian saya nggak tahu dari fraksi mana, sebelah kiri ujung tadi, sepertinya melakukan pembelaan-pembelaan. Kalimatnya antara lain mengatakan, kita tidak bisa mendesak DPR untuk mencabut SHM yang sudah 5 tahun, bla 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 bla, karena itu bukan kewenangan bla 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 bla. Tapi ketika Charlie mengatakan bahwa dia punya SHM 35 tahun dan dibatalkan sepihak saja, orang ini tidak punya apa-apa, ya. Tadi tahu dari fraksi mana, paling ujung, sebelah kiri, atas, itu ngomong seperti itu. Tapi secara umum, Ketua Komisi 2 pimpinan LDPU, Dede Yusuf, lumayan bagus, ya, akomodatif, dan dengan sabar memberikan kita kesempatan berbicara secara panjang lebar, hampir semua mewakili. Dan saya kira seperti kata Bang Marwan tadi, yang penting bagaimana acara hari ini bukan cuma sandiwara, seolah-olah bagus, seolah-olah berpihak, seolah-olah peduli pada rakyat, korban khususnya, tapi ketika sampai tataran eksekusi mereka pada balik kanan, ya. Saya juga nggak tahu apakah ini juga bagian dari upaya mereka untuk menaikkan timbangan, nggak tahu kan? Wah ini Bandung nih, mesti ditimbang lebih berat nih, misalkan begitu juga. Mohon maaf, kita mau nggak mau tidak bisa percaya penuh pada politisi, sisakan ruang tidak percaya pada politisi. Dan secara tegas tadi, Ahmad Kausinuddin juga dengan jelas tegas sekali mengatakan kami tidak percaya pada BPN.
Karena seperti pengakuan anggota Dewan tadi bahwa berkali-kali rapat dengan BPN soal tanah, selalu BPN pada posisi yang dicurigai, ya. Bahkan tadi ada fraksi anggota dari PAN tadi mengatakan bahwa jangan-jangan BPN juga bagian dari mafia tanah. Karena prakteknya memang seperti itu, ya. Pemilik tanah dikriminalisasi, segala macam, tiba-tiba terbit sertifikat atas hak orang lain. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Komisi 2 DPR RI yang telah menerima audiens. Hari ini kita sangat puas ya. Secara teknis kita merasa puas karena wabil khusus kepada salah seorang anggota dewan dari fraksi PAN menyebut ada mafia di BPN. Itu sangat mewakili kami. Dan ini suara yang dulu kemarin-kemarin kita sampaikan di setiap live, di setiap VT-VT bahwa semua pihak bermain. Namun hari ini kita menyampaikan unek-unek sebagai rakyat di forum yang resmi di Komisi 2 DPR RI. Hanya saja seperti yang dikatakan Bang Edi tadi ya, semoga kali ini bukan drama lagi karena kita sudah mendatangi DPRD Kabupaten, Provinsi. Kali ini kita di DPR RI, semoga kali ini bukan drama. Ada kata yang sama yang disampaikan oleh anggota dewan. Hampir semua anggota dewan, Bang Edi tadi, mengulang dan menyampaikan kalimat yang sama. Semoga ini tidak hanya jadi seremoni. Kalimat ini diucapkan oleh semua fraksi, semua anggota dewan. Jangan-jangan apakah anggota dewan ini sudah biasa berdrama gitu, Bang Edi? Ya, pokoknya kali ini tolong ini masalah serius karena ini tentang kedaulatan bangsa. Dan pesan terakhir karena tadi khitab ataupun khitab pembicaraan kita sebenarnya kepada Aguan. Maka melalui kesempatan ini saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Aguan. Bapak Aguan, mulailah membangun dengan kejujuran dan Pancasila, bukan dengan cara merusaknya. Banten belum siap Anda bangun Pak Aguan, tapi percayalah, Banten sudah bersiap berperang melawan Anda.